Perkenalkan, nama saya Luflisa Siwu, NIM 2114-20167, kelas A2, semester 3, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Komunikasi dalam Keperawatan 2 dengan dosen pengampu Nurse Vivit Mampu Escape MKes dan Nurse Doni Sahin Solar Escape MKes dengan judul materi Komunikasi Terapeutik pada Lansia. Komunikasi adalah elemen dasar dari interaksi manusia yang memungkinkan seseorang untuk menetapkan, mempertahankan, dan meningkatkan kontrak dengan orang lain. Karena komunikasi dilakukan oleh seseorang setiap hari, orang seringkali salah berpikir bahwa komunikasi adalah sesuatu yang mudah. Namun sebenarnya adalah proses yang kompleks yang melibatkan tingkah laku dan hubungan serta memungkinkan individu berasosiasi dengan orang lain dan dengan lingkungan sekitarnya. Hal itu merupakan peristiwa yang terus berlangsung secara dinamis yang maknanya dipacu dan ditransmisikan. Kelompok lanjut usia adalah kelompok penduduk yang berusia 60 tahun ke atas. Pada lanjut usia akan terjadi proses menghilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya secara perlahan-lahan sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang terjadi. Karena itu, di dalam tubuh akan menumpuk makin banyak distorsi metabolik dan struktural disebut penyakit degeneratif yang menyebabkan lansia akan mengakhiri hidup dengan episode terminal. Untuk lansia dapat dibagi menjadi 3 golongan, yakni yang pertama kelompok lansia dini usia 55 sampai dengan 64 tahun merupakan kelompok yang baru memasuki lansia. Kelompok lansia 65 tahun ke atas, dan kelompok lansia risiko tinggi yaitu lansia yang berusia lebih dari 70 tahun. Sedangkan WHO membagi lansia menjadi 3 kategori yaitu pertama usia lanjut 60 sampai 74 tahun, yang kedua usia tua 75 sampai dengan 89 tahun, dan yang ketiga usia sangat lanjut itu yang usianya sudah lebih dari 90 tahun. Faktor yang mempengaruhi komunikasi pada pasien usia lanjut. Komunikasi dengan pasien lanjut usia dapat menjadi lebih sulit dibandingkan dengan komunikasi pada populasi biasa sebagai akibat dari gangguan sensorik yang terkait usia dan penurunan memori. Orang ketiga juga dapat menjadi bagian dari interaksi karena pasien lanjut usia seringkali ditemani oleh anggota keluarga yang dicintai, yang aktif, terlibat pada perawatan pasien, dan berpartisipasi dalam kunjungannya. Ada banyak faktor lain yang mempengaruhi efektivitas komunikasi dengan pasien lanjut usia. Pasien lanjut usia sering hadir dengan masalah yang kompleks dan beberapa keluhan utama yaitu memerlukan waktu untuk menyelesaikannya. Untuk kegunaan komunikasi, komunikasi berguna untuk pertukaran informasi dan untuk membina hubungan dengan orang lain, atau dengan kata lain, komunikasi merupakan aspek dasar pada hubungan antar manusia dan merupakan sarana untuk berhubungan dengan orang lain. Pada pasien lanjut usia, berbagai bentuk dari penyakit dan ketidakmampuan dapat berpengaruh terhadap proses komunikasi dan perawatan kesehatannya, sehingga diperlukan cukup perhatian dan sikap yang baik untuk proses komunikasi tersebut. Seringkali terjadi bahwa baik pihak keluarga maupun medis merupakan atau tidak memperhatikan berbagai hambatan yang ada untuk tercapainya komunikasi yang efektif pada pasien lanjut usia, yang akhirnya dapat mengakibatkan interpretasi yang keliru terhadap pesan yang disampaikan maupun diterima oleh mereka. Komponen pada proses komunikasi yaitu pertama pembicara, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua pendengar adalah orang yang menerima pesan. Yang ketiga pesan verbal, yaitu kata-kata yang secara aktual diucapkan atau disampaikan. Yang keempat nonverbal, itu kesan yang ditangkap saat kata-kata tersebut diucapkan termasuk ekspresi wajah, tekanan suara, postur dan sikap tubuh dan pilihan kosakata yang digunakan. Yang kelima umpan balik, itu adalah respon berupa tanggapan baik verbal maupun nonverbal. Yang keenam konteks adalah fisik dan lingkungan sosial atau pengaturan dalam pesan yang dikirim.
Yang ketujuh, persepsi adalah kemampuan untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi inderawi menjadi dimengerti dan bermakna. Yang kedelapan, evaluasi, kemampuan untuk menganalisa informasi yang diterima berdasarkan pengalaman dan pengetahuan masa lalu. Yang kesembilan, transmisi, ialah ekspresi yang sebenarnya dari informasi dari pengiriman kepada penerima, seperti pesan lisan dan pesan nonverbal. Teknik umum untuk berkomunikasi dengan pasien lanjut usia, yaitu pertama, menunjukkan hormat dan keprihatinan. Komunikasi pasien yang baik didasarkan pada respek atau hormat kepada pasien dan memahami serta mengapresiasi setiap pasien sebagai sosok manusia yang unik. Untuk menunjukkan rasa hormat, Anda harus menghadapi pasien secara formal dan menyapa dengan baik. Yang kedua, memastikan bahwa pasien didengar dan dipahami. Memperhatikan langkah-langkah yang tidak tergesa-gesa dan mendengarkan adalah kunci komunikasi efektif antara pasien lanjut usia dan dokter. Selanjutnya, pendekatan untuk berkomunikasi. Ketika berkomunikasi dengan pasien lanjut usia dengan pendekatan yang berkurang, tetaplah pasien sehingga pasien dapat membaca bibir dan menggunakan isyarat mata, meminimalkan kebisingan dan berbicara pelan, jelas, dan dalam nada yang normal. Berteriak akan menghambat komunikasi, mengubah nada frekuensi tinggi, dan mempersulit pasien untuk memahami kata-kata Anda. Hambatan komunikasi yaitu pertama, pasien dengan defisit sensorik. Yang kedua, pasien dengan demensia. Yang ketiga, pasien yang ditemani oleh caregiver. Karakteristik utama kunjungan politik generasi adalah adanya orang ketiga dengan seorang anggota keluarga atau caregiver informal lainnya yang hadir sedikitnya pada sepertiga kunjungan geriatrik. Demikian untuk video tentang komunikasi terapeutik pada lansia. Saya atas nama Lovely Sesiwo mengucapkan terima kasih banyak, dan di akhir video ini saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk bisa bergabung bersama kami di kampus kami, kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan untuk di akhir video juga kami akan menampilkan sedikit informasi tentang kampus kami. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.